PT Valo Indonesia Tbk sebelumnya dikenal sebagai PT Internasional Nikel Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel. Didirikan pada bulan Juli 1968, perusahaan ini memperoleh izin dari pemerintah Indonesia untuk mengeksplorasi, menambang, dan mengolah nikel. Kantor pusat PT Valo Indonesia Tbk terletak di Swiss Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 71, Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan nikel dengan memiliki konsensi pertambangan di beberapa wilayah di Sulawesi, Indonesia, termasuk Kolonodel, Bahodopi, Sorowako, Towuti, Matano, Pomala, dan Suasua. Produksi utama perusahaan adalah nikel dan matte dari biji laterit di fasilitas penambangan dan pengolahan terpadu di dekat Sorowako, Indonesia. Pada tahun 1973, perusahaan membangun smelter pertamanya di Sorowako, Sulawesi Selatan. Pada tahun 1977, generator bertenaga air dibangun dan diproduksi komersial dimulai pada tahun 1978. Perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham pada bulan Mei 1990 dan perpanjangan izinnya diperpanjang hingga Desember 2025. Pemegang saham utama PT Vale Indonesia Tbk adalah Vale Canada Limited dengan kepemilikan sebesar 43,79%. Sumitomo Metal Mining Company Limited dengan kepemilikan sebesar 15,3%. PT Indonesia Asahan Aluminium Persero dengan kepemilikan sebesar 20%. Dan Publik dengan kepemilikan sebesar 21,18%. Struktur manajemen PT Vale Indonesia Tbk dipimpin oleh Des Naido sebagai Presiden Komisaris dan Muhammad Rahman Kaimuddin sebagai Wakil Presiden Komisaris. Direktur utama adalah Febriani Edi, sedangkan Wakil Presiden Direktur adalah Adriansyah Chaniago. Dengan demikian, PT Vale Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yang berfokus pada produksi nikel dan memiliki struktur kepemilikan saham yang stabil dengan pemegang saham utama dari Vale Canada Limited dan PT Indonesia Asahan Aluminium Persero. PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat Antam adalah perusahaan badan usaha milik negara yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1968. Perusahaan ini bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran sumber daya mineral, terutama nikel, emas, bauksit, dan ferronikel. Kantor pusat perusahaan Antam terletak di Gedung Aneka Tambang Tower A, Jalan Ledjen PB Simatupang, nomor 1, Tanjung Barat, Jakarta. Perusahaan Antam menjalankan usaha di berbagai bidang yang berkaitan dengan pertambangan, termasuk industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa. Komoditas utama Antam meliputi biji nikel kadar tinggi, biji nikel kadar rendah, ferronikel, emas, perak, dan bauksit. Pemilik utama Antam adalah MINDID dengan kepemilikan sebesar 65%, sedangkan sisanya dimiliki oleh publik. Struktur manajemen Antam dipimpin oleh komisaris utama yaitu R. Sukyar, komisaris Robert Simanjuntak, Felix Fernando Wanggai, dan Zailani, serta komisaris independen yaitu Hikmahanto Juwana dan Laude M. Kamaludin. Pada tahun 2023, Antam mencatatkan pendapatan sebesar 41 triliun dan laba bersih sebesar 3 triliun. Total aset perusahaan Antam mencapai 42,8 triliun dan total ekuitasnya sebesar 31,1 triliun. Perusahaan Antam juga memiliki beberapa anak usaha yang bergerak di bidang industri pertambangan, antara lain PT Indonesia Core Research, PT Antam Resource Indo, PT Indonesia Chemical Alumina, PT Geld Nickel, dan Asia Pacific Nickel. Dengan demikian, PT Aneka Tambang Tbk merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan dan memiliki struktur kepemilikan saham yang stabil dengan pemegang saham utama dari MINDID. Perusahaan ini juga memiliki anak usaha di berbagai industri pertambangan dan memperkerjakan sekitar 2.724 karyawan pada tahun 2023.
PT Merdeka Copper Gold Tbk disingkat MDKA adalah perusahaan induk yang bergerak di bidang pertambangan emas, perak, dan tembaga melalui anak perusahaannya. Didirikan pada 5 September 2012, MDKA memiliki konsesi pertambangan di beberapa wilayah Indonesia, termasuk proyek emas dan tembaga 7 Bukit yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Perusahaan ini memiliki beberapa anak perusahaan yang berfokus pada berbagai aspek industri pertambangan, seperti PT Bumi Suksesindo, PT Damai Suksesindo, dan PT Cinta Bumi Suksesindo. Kantor pusat MDKA berada di Treasury Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Distrik 8, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Direktur utama perusahaan adalah Albert Saputro, dengan Simon James sebagai Wakil Presiden Direktur. Pemegang saham utama MDKA terdiri dari PT Mitra Daya Mustika dengan kepemilikan sebesar 12,58%, Garibaldi Thohir dengan 8,83%, PT Suwarna Arta Mandiri sebesar 5,588%, dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dengan 16,888%. Sisanya dimiliki oleh rakyat dengan total kepemilikan sebesar 52,354%. MDKA juga memiliki beberapa anak perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor industri pertambangan. Beberapa di antaranya adalah PT Bumi Suksesindo yang berfokus pada operasi produksi tambang dengan kepemilikan sebesar 99,89%, serta PT Merdeka Mining Service yang menyediakan jasa pertambangan dengan kepemilikan sebesar 99,99%. Selain itu, perusahaan ini memiliki Eastern Field Development Limited dan PT Pani Bersama Jaya sebagai bagian dari portofolio anak perusahaannya. Pada tahun 2023, MDKA mencatat pendapatan sebesar 4,31 triliun dan laba bersih sebesar 4,27 triliun. Total aset perusahaan mencapai 4,31 triliun dengan total ekuitas sebesar 4,27 triliun. Dengan demikian, PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dalam bidang pertambangan emas dan tembaga yang memiliki struktur kepemilikan saham yang stabil serta kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui kinerjanya yang terus ditingkatkan. Kantor pusat HRTA terletak di Jalan Kopo Sayati nomor 165, Bandung, Jawa Barat. Perusahaan ini memiliki komitmen untuk memberikan produk berkualitas tinggi dengan pelayanan optimal kepada pelanggan. Visi HRTA adalah menjadi perusahaan emas yang terdepan di Indonesia yang mengutamakan kualitas dan desain serta pelayanan yang sempurna. Pada tahun 2023, PT Harta Dinata Abadi mencatatkan pendapatan yang signifikan dan terus berkomitmen untuk menerapkan praktik corporate governance yang baik serta berkontribusi kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosial atau dengan yang disebut dengan CSR dengan filosofi dari hati untuk keindahan sejati. HRTA berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai PT Harta Dinata Abadi Tbk. Yang terakhir ada PT Harta Dinata Abadi Tbk, disingkat menjadi HRTA, yang mana ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur perhiasan emas dan batangan yang didirikan pada tahun 1989 oleh Feryadi Harta Dinata. Awalnya, perusahaan ini mulai beroperasi sebagai usaha rumahan yang memproduksi perhiasan handmade
dan membuka toko pertamanya yaitu ACC Gold Jewelry di Bandung pada tahun 1998. Seiring waktunya, HRTA berkembang pesat dan kini memiliki lebih dari 51 cabang di seluruh Indonesia loh. Sebagai perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten HRTA, HRTA Dinata menjadi pionir di industri perusahaan emas di Indonesia. Perusahaan ini mengoperasikan 4 pabrik yang memproduksi berbagai jenis perhiasan termasuk cincin, liontin, gelang, anting, dan kalung. HRTA juga dikenal dengan merek-merek seperti Aurum Collection Center, Claudia Perfect Jewelry, dan Celine Jewelry. Teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan profil perusahaan dari sektor-sektor emas. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dari current ratio. Apa sih current ratio itu? Current ratio adalah suatu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan di mana mereka lancar atau tidak membayar utang atau kewajiban pendeknya dengan aset yang dia miliki. Jika current ratio lebih dari 1, maka perusahaan tersebut menandakan bahwa perusahaan tersebut menggunakan aset yang dia miliki dan bisa menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang dia miliki. Tetapi jika current asetnya itu terlalu tinggi, maka perusahaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak efisien menggunakan aset lancar yang dia miliki. Nah, tetapi jika current ratio-nya itu terlalu rendah juga menunjukkan bahwa kesulitan keuangan yang ada pada perusahaan tersebut. Adapun kelebihan current ratio ini ada 3. Yang pertama, untuk mengukur likuiditas perusahaan. Current ratio ini memberikan gambaran yang jelas mengenai likuiditas perusahaan yang menunjukkan seberapa mampu perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Yang kedua, kelebihan current ratio ini yaitu bisa digunakan sebagai alat perencanaan untuk manajemen mengelola aset dan kasnya, serta untuk merencanakan kebutuhan modal kerja di masa yang akan datang. Yang ketiga, kelebihan current ratio ini dapat digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu atau dengan perusahaan yang lain dengan industri yang sama. Nah, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Ada 3 kekurangan dari current ratio ini. Yang pertama yaitu tidak menghilangkan kualitas aset. Current ratio tidak mempertimbangkan kualitas aset lancar. Misalnya piutang dan persediaan mungkin tidak selalu dapat dicairkan dengan cepat menjadi kas. Yang kedua, rasio tinggi tidak selalu baik. Meskipun current ratio yang tinggi menunjukkan likuiditas, hal ini juga bisa berarti perusahaan tidak menggunakan asetnya secara efisien untuk pertumbuhan dan investasi. Yang ketiga, variasi antara industri. Current ratio dianggap sehat, dapat bervariasi antara industri. Oleh karena itu, interpretasi rasio ini harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam konteks industri tertentu. Secara keseluruhan, current ratio adalah alat penting dalam analisis keuangan, tetapi harus digabungkan dengan rasio dan indikator lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesehatan keuangan perusahaan. Adapun rumus dari current ratio itu sendiri yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Untuk perhitungan current ratio yang pertama ada pada PT Vale Indonesia Tbk atau INCO pada tahun 2023, 2022, 2021 yaitu pada tahun 2023 PT INCO memiliki data aset lancar sebanyak 15.347.012.341.000. Untuk kewajiban lancarnya 3.325.375.453.000 dan current rasionya memiliki 4,77. Untuk data tahun 2022, PT INCO memiliki aset sebesar 15.492.380.904.000 dan kewajiban lancarnya sebesar 2.739.710.428.000, memiliki current ratio sebesar 5,65.
Untuk data tahun 2021, PT Inco memiliki aset lancar sebesar 11.879.869.472.000 dan kewajiban lancarnya sebesar 2.351.200.710.000. Memiliki current ratio sebesar 4,97. Selanjutnya kita akan menghitung current ratio dari perusahaan Antam dari tahun 2021, 2022, dan 2023. Pada tahun 2021, perusahaan Antam memiliki aset lancar sebesar 11.078.143.000.000 dibagi dengan kewajiban lancar sebesar 6.562.383.000.000 dan menghasilkan current ratio sebesar 1,79. Selanjutnya pada tahun 2022, perusahaan Antam memiliki aset lancar sebesar 11.694.779.000.000 dibagi dengan kewajiban lancarnya yaitu sebesar 5.971.662.000.000 yang menghasilkan current ratio sebesar 1,96. Selanjutnya pada tahun 2023, perusahaan Antam memiliki aset lancar sebesar 20.054.546.000.000 dibagi dengan kewajiban lancar sebesar 8.576.440.000.000 dan menghasilkan current ratio sebesar 2,34. PT Merdeka Copper Gold Tbk biasa disingkat MDK tahun 2023 mempunyai aset lancar sebesar 18.587.519.516 perak. Sedangkan kewajiban lancarnya sebesar 13.393.444.764 perak dan current rasionya sebesar 1,33. Sedangkan di tahun 2022 mempunyai aset lancar sebesar 14.196.191.384 perak. Kewajiban lancarnya sebesar 9.420.240.123.700 perak dan current rasionya sebesar 1,48. Di tahun 2021 mempunyai aset lancar sebesar 5.439.439.668 perak. Mempunyai kewajiban lancar sebesar 4.219.993.423 perak dan mempunyai current ratio sebesar 1,38. Yang terakhir, kita akan menghitung current ratio dari PT Harta Dinata Abadi Tbk atau yang disebut juga dengan HRTA. Pada tahun 2023, PT Harta Dinata Abadi Tbk ini memiliki aset lancar sebesar 4.741.471.472.715 rupiah dan memiliki kewajiban lancar sebesar 2.153.873.313.798 rupiah. Kemudian, current ratio dari hasil aset lancar dibagi kewajiban lancar ini adalah 2,21. Untuk tahun 2022, PT HRTA ini memiliki aset lancar sebesar 3.573.043.984.008 rupiah dengan kewajiban lancar sebesar 951.483.287.105 rupiah. Nah,
Current ratio dari aset lancar dibagi kewajiban lancar ini pada tahun 2022 yaitu 3,76. Untuk pada tahun 2021, PT HRTA memiliki aset lancar sebesar 3.516.538.001 rupiah. Kemudian kewajiban lancarnya yaitu 783.362.034.511 rupiah. Nah, current ratio untuk 2021 yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar pada tahun 2021 itu yaitu 4,66. Nah, itu dia ya teman-teman, tadi kita semua sudah menghitung rasio lancar dari PT-PT yang ada pada sektor emas. Untuk kesimpulannya, pada tahun 2023, PT yang memiliki rasio lancar yang normal ada pada PT MDKA, HRTA, dan juga ANTM. Karena pada dasarnya rasio lancar yang normal itu ada pada range dari 1 hingga 2. Kemudian untuk tahun 2022, PT yang memiliki rasio lancar yang normal itu ada pada PT MDKA dan juga ANTM, sedangkan PT Inco dan juga RTA itu memiliki range yang jauh di atas rasio normalnya. Kemudian untuk tahun 2021, PT yang memiliki rasio lancar dengan range normal itu ada pada PT ANTM, MDKA. Nah, untuk Inco dan HRTA itu memiliki rasio lancar dengan range yang lebih tinggi dari rasio normalnya. Nah, itu dia ya teman-teman kesimpulannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.